Oke, teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita ya di infrastruktur ya. Jadi, eh, kita bahas ada berapa nih? 6, 9 ya. Jadi, kurang lebih ada 9 saham ya, teman-teman ya. Nah, pertama kita bahas dulu nih, TOR ya. Nah, ini menarik nih TOR ya. IDX TOR. Oke. Nah, so untuk TOR, teman-teman, sebenarnya gini, sebenarnya Mas Emon pernah call ya, ini juga kecepatannya pernah call si TOWR di triple 5 sampai 560, ya udah, tapi sayangnya kena SL, terus mantul lagi di 525. Jadi sebenarnya, nah ini yang menarik dari TOR itu kita sebenarnya ngelihat di fase ini ya teman-teman ya, di fase 525 sampai 555 gitu kan ya, itu di sini sebenarnya dia ranging aja gitu kan, dia sideway lah. Kenapa ya? Karena ketika harganya dibawa naik, dia turun, dibawa naik lagi, turun lagi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman untuk yang pengen entry di 525 ya, ibaratnya kalau wah MTEK SMA udah ketinggian gitu ya, mau coba yang apa namanya yang masih di bawah ya, ini salah satu pilihannya ya TOWR. Kenapa ya? Karena di sini strukturnya bagus dan dia juga sebenarnya belum keluar gitu ya, belum keluar dari zona sideway-nya lah. Nah, tapi yang disayangkan ya ini ya teman-teman ya, kalau stochastic slow-nya masih turun gitu ya, dan turunnya juga relatif jauh ya, ini ada potensi untuk tetap kembali lagi turun gitu ya. Nah, terus kita cek di sini ya untuk si TOR gitu. Jadi untuk TOR teman-teman lihat. Nah, sebenarnya meskipun dia itu penurunan 2 kali, tapi teman-teman ngelihat masih terjadi akumulasi ya di TOR ya. Jadi kalau kita ngomongin foreign flow, teman-teman ya, foreign flow-nya dari tanggal 28 sampai tanggal 12 ini sebenarnya relatif masih akum ya. Jadi sebenarnya menurut Mas Emon, teman-teman yang punya di TOR masih bisa hold nih. Ya, jadi batasnya di 525, mungkin di sini akan tak ubah ya. Nantilah Mas Emon akan ubah ya di grup lele ya. Jadi ini kalau dapat base di 525, teman-teman pengen entry, ini sebenarnya udah bagus. Tapi ya mungkin di belinya bertahap ya, kayak 2 kali entry. Kenapa? Supaya kalau misalnya dapat drawdown sedikit ke 530 atau 535, teman-teman masih bisa untuk beli lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kita cuma menunggu momentum aja nih di TOR untuk naik laginya kapan gitu kan. Ya secara kalau dari technical ya ini udah bagus banget nih range harganya gitu ya. Dia posisi koreksinya udah kurang lebih dari September kemarin udah sekitar 22%, which is good gitu kan. Karena kita cobanya cari saham yang kalau bisa tuh belum naik gitu ya, belum naik buat teman-teman swing, buat teman-teman pegang, yang harganya relatif lebih bagus gitu ya. Terus kita coba cek untuk bandarmologinya, simple aja, TOR. Nah, jadi TOR per kemarin ya lumayan nih, ZP, BK, AK sama masih masuk ya. Tapi teman-teman lihat paling banyak sebenarnya beli ZP. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang mau ngincar, Mas, aku mau ngincar Inet, Mas, aku mau ngincar MTEK, mau ngincar Supa, tapi takut harganya udah agak naik lumayan tinggi gitu kan. Ya, salah satunya teman-teman bisa masuk ke TOR nih, yang belum ke respon gitu ya. Gitu, nantilah sekalian kita lihat kan. Ini masih akum, kita coba cek 12 hari terakhir. Nah, ini juga teman-teman lihat RX, BK, YU, DR. Nah, ini ketua-ketua kita masuk, buang barangnya PD, BB, SQ. Per tanggal 12 tadi kayaknya aku ada nggak lihat buang barangnya, ada PD, NI, CP, YU, YP. Ini retail nggak terlalu banyak lah di sini lah ya. Gitu. Eh, Sama dilihat juga si hype retailnya gimana teman-teman ya. Kalau misalnya retailnya terlalu hype nih, ini kan nggak terlalu ya, di bawah-bawah kan ya, santai aja. Nah di sini kalau kita lihat masih PD, BB, SQ yang buang-buangan barang ya, ini bandarnya masih akum berarti nih di sini nih, area ini. Jadi sebenarnya ini nanti harus Mas Emon perbaiki nih gambarnya nih. Ini tak perbaikin aja deh langsung ya. Nah jadi apa? Jadi kayaknya di sini kita ngelihat ya untuk pergerakan harganya ya, meskipun kemarin stop loss. Nah, ini coba kita cek ya, kita pakai line chart. Nah, ini kelihatan nih di sini nih. Satu area ya. Nah, nih, bolehlah di sini ya. Nah, nih. Wah, ini cakep banget nih. Jadi, teman-teman udah kelihatan nih. Oh, iya nih, ternyata range harganya 565 sama 525 nih. Dia harganya nggak kemana-mana. Jadi, kalau teman-teman consider untuk entry ya, nah ini Mas Emon karena lagi nah, gitu ya. Jadi ini cukup bagus nih buat teman-teman ngambil entry di area 525 sampai 535 gitu ya. Nah, ini menariknya nih karena tadi kita lihat, oh iya tuh tadi masih akum gitu kan. Jadi ya sebenarnya bagus. Kenapa? Karena kita ngelihatnya adalah apa? Kita ngelihatnya
harganya nggak kemana-mana, tapi asingnya tetap masuk. Itulah yang kita suka gitu ya. Inilah yang probability untuk naiknya lebih tinggi. Tapi tetap ya, ini agak ditunggu sedikit lama dulu. Kenapa? Karena masih ada pelebaran ya di stochastic slow-nya gitu ya. Dia belum ketemu lah. Di I think TOR juga salah satu lah yang bagus ya buat teman-teman ambil dan pegang. Bantu analisis Archie. Archie ada di YouTube ya. Dicek aja teman-teman ya. Oke, nextnya ya. Nextnya habis TOR itu ISAT. Nah, ISAT itu, nah ini teman-teman lihat ya. ISAT sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk di sini ya teman-teman ya. Nah ini ISAT sebenarnya masih ada dalam fase uptrend. Tahu dari mana mas? Ya tahu dari mana? Ya karena teman-teman lihat dia strukturnya selalu create yang namanya another higher low nih. Oke, dia masih dalam fase uptrend. Nah tapi yang di sini harus dicermati adalah area ini ya teman-teman ya. Area 2350. Kenapa? Karena kalau area 2350 ini bisa jadi support dia yang kuat, ya maka kita bisa ngeliat sebenarnya harganya masih berpotensi untuk naik. Nah, tapi yang kemudian perlu dicermati ya di sini ada rejection nih. Ada rejection di 2560 ya, yang kita ngeliat di sini selling pressure-nya cukup kuat, yang membuat si ISAT itu nggak bisa balik lagi nih ke harga 2000, nggak bisa ke harga 2500 lagi gitu ya. Jadi kita ambil angka enaknya gitu ya, angka psikologi lah. Jadi 2500 yang pertama nih di sini. Nah, ini 2500 sama 2560. Ini dimana yang rejection terbesarnya jadi di sini ya. Di tanggal berapa? Tanggal 8 Desember. Nah, jadi ini sebenarnya buat teman-teman yang ISAT, mas-mas nggak tahu ya punya apa enggak. Tapi ini ya di still wait and see lah. Kenapa? Karena kalau misalnya ISAT turun di bawah 2350 besok, ya ini ada potensi untuk testing area support di 2210. Karena teman-teman juga lihat nih ya, nah stochastic slow-nya udah turun. Jadi apa? Jadi ini harus ditunggu dulu sampai dianya crossing up kembali. Nah, jadi secara teknikal gitu ya teman-teman ya. Kalau dia bisa bertahan nih di atas 2350 ya kita bisa ngeliat potensi upside-nya masih positif. Karena apa? Karena structure-nya juga dia masih bagus. Tapi once dia break dari 2350 dan break-nya juga solid gitu ya candle-nya, ya teman-teman akan bisa lihat potensi lah untuk uji 2210 gitu ya. Nah, itu tadi ya. Nah, tinggal dicek nih. Oh iya nih. Next kita cek ISAT ya. ISAT, nah teman-teman lihat. Jadi ISAT harus ngerem dulu. Kenapa? Ya karena dari tanggal 28 sampai tanggal 12 itu asingnya buang terus. Ini yang harus teman-teman waspadai gitu ya. Kenapa? Karena salah satu fokus kita adalah ngelihat ketika asing akumulasi disitulah kita masuk gitu ya. Jadi kita nggak lawan flow money-nya. Nah di sini ya teman-teman lihat, oh iya nih lumayan buang dan buangnya juga terus-terusan gitu kan. Jadi ya jangan masuk dulu di ISAT ya, lebih bagus di skip dulu. Kenapa? Karena ya waktu momen dia naik itu kan di sini akum ya, teman-teman ya. ISAT-nya akum, ya wajar beli gitu ya. Tapi setelah ngelihat dia berturut-turut harganya itu juga asingnya juga buang terus, outflow terus, ya ini yang harus hati-hati. Nah, contohnya gini nih, di tanggal 8 ya kita cek. Di tanggal 8, nah ini yang harus dicurigain. Oke, harganya naik 3,82%, tapi asingnya buang 23M. Yang mana kan nggak sejalan gitu, berarti domestiknya masuk lebih banyak gitu ya. Coba kita cek ya untuk ISAT. Nah, ISAT per tanggal 1 ya mungkin ya, 1 sampai 12 ya, teman-teman lihat, oke, si aku sama LG masih punya barang ya, dan LG juga masih ada barang nih. CC, XL-nya udah lumayan gede. And then ZP, BK, BB, DP masih buang barang ya. Gitu. Jadi ya, ini sebenarnya harusnya hati-hati di sini. Kenapa? Karena yang gede-gedenya udah mulai buang ya kan, si AK dan LG. Terus teman-teman lihat juga nih, oh iya, XL-nya udah mulai banyak juga gitu ya. Ya nggak semuanya mesti XL sih gitu ya. Tapi ya ibaratnya gini, kalau misalnya teman-teman ngelihat ininya udah gede gitu kan, ntar ya. Nah, tanggal 1. Nah, kalau misalnya retail udah pada masuk, kayak ini sebenarnya ada potensi dia itu untuk koreksi lebih besar gitu ya, potensi untuk koreksinya. Nah, kalau kita fokusin ke tanggal 12 gitu ya, ini agak harus kecilan dikit. Ntar ini jadi nggak bisa diganti. Nah, seandainya kita ganti jadi, nah ini tak turunin ya. Nah, seandainya kita ganti jadi tanggal 12 ya, 12. Nah, ya ini teman-teman bisa lihat nih. Ya, meskipun begitu AKKJT masih
masuk, buang barangnya ZP, RX, sama DX gitu. Jadi ya sebenarnya kalau bisa dibilang potensi naik masih ada ya masih ada gitu kan, karena kita ngelihat, karena kita follow the trendnya gitu kan. Oh iya nih, naik lagi. Tapi ya ini ditentukan oleh pergerakan harganya si ISAT. Kalau dia bisa stay di atas 2350 ya kita masih bisa lihat ada potensi ISAT untuk lanjut naik gitu ya. Itu untuk ISAT, kemudian nextnya EXCL ya. Nah, untuk EXCL apa? Nah, untuk EXCL, oh ini salah, IDX, XCL, oke. Nah, untuk EXCL ya, ini apa ya, kemarin dibilangnya ya, Axiata keluar ya teman-teman ya, untuk EXCL ya. Nah, kalau misalnya, EXCL itu, ya beneran lah Axiatanya keluar dan jadi sebuah itu yang bagus ya, apa namanya, sebuah sentimen yang bagus ya, apakah masih bisa naik ya? Bisa aja gitu ya. Tapi ya kembali yang harus dicermati di sini yang pertama ya kenaikan dari XL itu setelah dia break daripada structure-nya itu kan udah 34% kan relatif ya. Jadi waktu teman-teman lihat di sini udah breakout kan nih di area sini dulu pertama ya dia harganya kemudian naik nih dan ini juga breakout sangat solid gitu kan. Nah, di sini yang Mas Emon sebenarnya agak-agak ragu ya, nggak berani ya karena naiknya udah tinggi gitu kan. Nah, yang perlu dilihat apa nih? Yang perlu dilihat untuk si dikit lagi. Ini kelihatan ya harusnya nih. Nah, yang perlu dilihat untuk EXCL ya. Nih, EXCL. Oke. Yang perlu dilihat untuk EXCL ya, kemarin itu sebenarnya agak ragu kenapa? Karena yang menarik adalah teman-teman lihat dari tanggal 28 ya, 28 1 buangannya makin lama makin gede nih. Khususnya tanggal 4, 5, 8, 9 sama 10. Nah, ini sebenarnya Mas Emon nggak yakin ya. Kenapa? Karena ya menarik juga ya. Ada anomali lah, asingnya buang, eh, tapi harga sahamnya naik. Nah, ini kita coba cek aja ya, XCL ya. Per tanggal, bener-bener dari tanggal 1 ya, kita cek yang jangka panjang, yang agak sedikit panjang. Nah, ini domestiknya masuk nih, PD, CC, MG, masuk ya, lebih banyak. Si akunya dikit. Terus teman-teman lihat, yang buang barang lebih banyak asing ya. BB, DP, GU, ya, N ini mix, gitu ya. Jadi ya, sebenarnya, inilah, apa namanya, nggak bisa ngambil kesimpulan ya untuk di XCL ya, kecuali memang untuk si apa namanya yang Axiatanya itu beneran keluar dan itu jadi good sign ya masih bisa naik ya tetap ada potensi lah. Tapi kalau menurutku ya ini naiknya udah agak tinggi sih. Tapi yang menarik gini teman-teman, ini untuk EXCL dari tanggal 1 sampai 12 ya, berarti relatif dari bawah sini sampai di sini ini nggak ada retailnya yang masuk nih. Ada deh PD, MG, Aku, BKAI, LG, DX, CP. Ini yang buang BB, DP, NI, YU, DR. Oh, ini kecil-kecil ini. Ini retailnya cuma YP, XC-nya juga kecil. Jadi ini nggak ada yang ngikutin teman-teman ya untuk EXCL ya. Dan dia harganya naik terus. Gitu. Jadi ya apakah ada potensi naik ya kembali lagi untuk si WiFi ya, WiFi lagi. Untuk si EXCL ya ini tetap ada. Kenapa ya? Karena selama dia masih bisa strong di atas 3.600 ya another upside-nya masih berpotensi. Tapi ini nantilah setelah dia lewatin Fibo 3860 baru kita bisa cek nih. Ini berapa ya kira-kira next dia punya, kita cek dia next targetnya berapa gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada yang ngikutin sih untuk HXL lah kayaknya ya. Gitu. Oke, next lagi ya untuk WiFi nih. Nah, coba teman-teman ada nggak yang nyangkut di WiFi atau ada yang masuk WiFi di let's say dari tanggal 9 gitu yang kena bantingan? Boleh teman-teman kasih tahu kalau misalnya ada, mas aku nyangkut wifi di sekian gitu ya, mas aku beli wifi di sekian gitu, ada gak teman-teman yang punya wifi gitu ya. Nah nih sini, wait, ada gak? Gak ada yang punya wifi, gak ada yang punya wifi nyangkut di 4180, 4180, wah pucuk banget ya. 4180, 4180, oke sini ya, 4180, 4130. Oh aman, oh 4130 ya, 4130 berarti sini kan ya.
Tar. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu nyangkutnya pada berapa kurang lebih ya, 4130 di sini. Oh, kurang lebih lossnya 12% something ya. 12% 39, 37, 3400, 3700 udah kejebol wifi 3700. Nah, gini ya, ini, nah, ini tak coba delete dulu gambarnya ya. Ini kita coba clear dulu gambarnya nih. Nah, jadi kita coba bedah ulang ya wifi-nya ya. Kita coba bedah ulang, bentar ya. Nah, jadi kalau misalnya wifi sebenarnya kalau misalnya teman-teman cek ya, untuk tren yang dibuat dari si wifi itu, ya wifi sebenarnya masih dalam kondisi uptrend. Kenapa? Karena ya ini karena masuknya di pucuk lah ya, emang karena ya mainnya kasar aja lah, langsung bantingannya gede-gede gitu ya. Nah, jadi gini, wifi itu kan masih upside gitu ya. Nih, kenapa? Karena teman-teman ngelihat higher low-nya masih ada nih, satu higher low lagi, higher low lagi, higher low lagi. Nah, tapi bedanya apa? Tapi bedanya ya di daerah ini dia testing gitu kan. Nah, testing dan biasanya kalau ini gede, nah teman-teman bisa lihat nih. Nah, wifi biasa ketika dibanting itu kan bantingannya agak dalam ya. Bisa 2 sampai 3 kali kan. Jadi ya kalau misalnya teman-teman cek 2 sampai 3 kalinya worst case-nya ke area 3100 gitu ya. Nah, kita coba cek ya, kita coba. Nah, di sini kita coba lihat satu area dulu biar teman-teman bisa lihatnya secara clear. Nah, yang pertama di ini Mas Emon tulisin dulu ya. Di 3130. Nah, di 3130 ya kita ngelihat ada yang namanya area resisten yang cukup kuat nih. Resisten udah pernah jadi support ya, di sini di breakout juga. Jadi apa nih? Ini sebenarnya kita bisa lihat sebagai area support yang kuat nih kalau dari atas. Jadi mengingat dia itu apa namanya, penurunan kencang ya, agresif, ini sebenarnya ngemicu teman-teman ya, ini ngemicu investor lah untuk panik gitu kan. Ya dong, kalau masuknya di sini tiba-tiba harganya dihantam ke bawah, ya siapa yang nggak panik gitu kan. Nah, tapi kita coba cek lagi nih ya, 3130, kita coba cek retracement-nya dia selama beberapa hari terakhir gitu kan. Relevan lah di sini ya. Coba cek. Nah, ini kita ngambil posisi di sini. Satunya coba. Ntar ya. Kayak 0,2-nya Mas Emon matiin dulu. 0,3 matiin dulu. 0,16-nya di sini. 1,2. Oke, nah jadi gini. Nah, untuk yang namanya wifi teman-teman, nah nih di sini kita cek lagi, kita lihat ada satu area yang lumayan harus dijaga ya, yaitu di 3620. Nah, di 3620 ini kalau misalnya besok lewat ya teman-teman ya, harganya itu turun dan closingnya di bawah, nah ini akan jadi satu potensi untuk mancing harganya ke 3130. Kenapa? Ya karena yang namanya area supportnya kalau misalnya ketembus, nah di situ memantik potensi untuk jatuh lebih agresif gitu ya. Kalau misalnya kita cek dari penurunan yang di atas ini nih, gitu ya. Jadi overall ketika memang di sini area support sebelumnya ya teman-teman ya, nih area support sebelumnya itu ditembus dan ditembusnya gede, nah ini akan ada potensi sebenarnya untuk turun lagi. Tapi, nah ada tapinya nih, kalau misalnya tuh penurunan agresif, nanti naiknya juga berpotensi akan agresif. Kenapa? Karena kita ngelihat sahamnya masih ada dalam potensi tren gitu ya. Jadi yang pertama diperhatikan adalah 3620-nya. Kenapa? Karena kalau 360 ini jebol, berarti ada potensi testing di 3130 gitu kan. Jadi ya mungkin kalau punyanya teman-teman wifi di pucuk, ini jatuhnya akan sedikit lebih dalam gitu ya. Nah, satu area lagi yang teman-teman bisa cek, nah itu di sini nih. Satu lagi area yang bisa dicek itu nanti sebelum ke 3130 itu di 3310. Nah, ini dulu nih. Kenapa ya? Karena di sini teman-teman lihat ada fair value gap nih di sini nih. Nah, jadi nanti dilihat nih, kalau misalnya nanti tiba-tiba harganya turun, tapi dia ngebentuk ekor ya, tiba-tiba harganya naik lagi di sini disapu sama demand-nya, ini wajar ya. Sweep gitu. Ini harus teman-teman bisa lihat juga. Tapi ya tergantung juga nih. Kenapa? Karena emang momentumnya kalau dari stochastic slow ini tajamnya lumayan ya, jatuhnya tajam. Jadi yang berikutnya adalah harus bisa ekspektasi kalau ada penurunan sampai 3310
Jadi range-nya 3.310 sampai 3.630. Kalau misalnya dia closing candle-nya hammer begini teman-teman ya. Nah nih kondisi candle hammer ya, di sini teman-teman ada bisa lihat potensinya untuk balik lagi masih ada ke 4.000. Nah kemudian yang dicermati lagi apa? Kita cek sebenarnya seberapa berat retailnya gitu kan. Nah tapi sebelum dari situ ya mungkin agak sedikit panjang ya. Kita coba cek foreign flow-nya dulu. Nah untuk foreign flow teman-teman ngelihat sebenarnya di tanggal 9 itu masuknya 300M gitu kan. Masuk 300M, bla 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 bla, ternyata dibuang harganya ya. Dibuang harganya 15% gitu ya. 14, something lah, 14,8. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman cek dari tanggal 5 sampai tanggal 12 itu WiFi-nya masih akum gitu ya. Jadi sebenarnya dengan koreksi yang seperti ini juga sebenarnya masih termasuk koreksi sehat. Kenapa? Karena wait, sini ya. Berarti di sini nih. Nah, karena kalau misalnya diambil satu lagi ya harga, ya ini adalah posisi untuk dia testing harga ketika dia breakout dari 3.620. Itu yang pertama gitu ya. Jadi ibaratnya agak semi-semi rejection lah dari break 4.000 sama testing area support di 3620. Nah, terus ini sama ini kan sebenarnya masih net akum gitu ya. Nah, kita tinggal cek WiFi berat di mana gitu untuk tanggal 12-nya. Nah, untuk tanggal 12, nah ini wajar teman-teman ya. XL sama YP-nya top gitu ya. Jadi retailnya udah terlalu banyak di sini per tanggal 12. Jadi transaksinya lebih banyak didominasi oleh retailnya. XL, YP, sama XC. Nah, ini gede kan jumlahnya. Lihat siapa yang buang langsung aku, PD, ZP, AZ, MG, BK, IF. Sampai BK lah, langsung buang semua. Ya, jadi wajar sekali harganya turun. Jadi kalau ekspektasi teman-teman ya, di sini Mas Emon merasa ya. Nah, Mas Emon ngerasa gini. Besok ini ada potensi harganya dibawa turun dulu ke bawah supaya retailnya panik. Ya. Once retailnya panik, ya ini harga masih ada potensi dibawa lagi naik ke atas. Jadi kayak di sweep gitu ya. Nah, teman-teman cek ya, cek di sini nih. Nah, jadi WiFi ya ini dibawa naik 20%. Jadi kita analisa candle per candle ya. Jadi agak lama supaya teman-teman yang nyangkut ngerti nih. Jadi ketika harganya dibawa ke bawah nih beberapa hari ya, habis itu harganya langsung naik lagi nih, langsung up-nya langsung 15% ya di sini. Nah, ini tanggal berapa nih? 17 Oktober sama 20 Oktober. Nah, kita cek foreign-nya 17 Oktober sama 17 Oktober sama berapa nih? 17 sama 20 Oktober. 17 sama 20 Oktober. Nah nih, 17-nya harganya dibanting tapi asingnya masuk lagi. 20 Oktober baru harganya dibawa naik. Nah, tapi ingat, Inet waktu itu juga pernah kebantingnya turun 12%, buangannya 400M. So, 400M ini di tanggal berapa nih? 400M buangannya di tanggal 15. Let's check tanggal 15. Nah, ini ya. Kurang lebih mirip lah. Jadi buangan, terus tiba-tiba di bawahnya akum, besokannya di bawah naik gitu. Jadi, nah ini sebenarnya yang agak disayangkan ya kalau misalnya teman-teman nggak pasang stop loss-nya di area atas di sini ya. Jadinya kan kena downside gitu kan. Nah, tapi yang harus kita, tapi oke lah, nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah ya. Nah, yang kita perhatikan besok, kalau misalnya asingnya kembali reaccumulate gitu ya, asingnya kembali masuk ya, potensi untuk bounce back-nya itu tetap ada nih, di area sini gitu ya. Tapi at least di sini harus ke testing dulu nih, untuk penurunannya gitu ya. Tapi ya kita lihat besok lah. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang belum, nah ini jadi nggak enak nih Mas Emon ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya teman-teman belinya dari 3.100-an ya udah masih bisa di hold, masih relatif aman. Nah, tapi buat teman-teman yang belum punya si WiFi ya, ini kalau misalnya memang koreksinya bisa dibawa lebih jatuh lagi ke 3.000, 3.300-an gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa coba entry di sini. Gitu. Jadi entry ketika apa? Entry ketika retailnya panik. Gitu ya. Nah, terus di sini dicek lagi nih. Ketika dia kenaikannya 54%, dia dibanting dulu sekitar 20 sampai 30-an persen. Nah, ini sama nih polanya ya. 40%, ini 17%-nya ya paling nggak retest ke sini. Jadi teman-teman lihat nih, WiFi ya polanya, dia dibawa naik, dibawa turun dulu, koreksi, sebelum dia harganya dibawa naik lagi. Jadi ya I think ini punya kemiripan lah pada beberapa fase yang di September sampai Oktober, baru masuk lagi ke pola yang Desember gitu ya. Gitu. Tapi
at least wait and see lah buat yang masuk. Nah, tapi ini Mas Emon nggak tahu ya. Kalau teman-teman masuk di pucuk, ini Mas Emon udah nggak bisa bilang stop loss. Kenapa? Karena loss-nya teman-teman udah lumayan gede ya, udah 14% something gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya yang nggak yakin ya, teman-teman misalnya masuknya arah-arah 3 sampai masih total loss-nya masih 3 sampai 5%, ya kalau misalnya mau di stop loss dulu, di cut untuk masuk lebih dalam di sini misalnya, ya itu nggak jadi salah gitu ya. Jadi itu untuk untuk wifi ya teman-teman ya, emang agak sedikit lama. Kenapa? Karena ya Mas Emon yakin lah banyak teman-teman yang cukup panik ketika ngelihat harga wifi tiba-tiba langsung dibanting ke bawah. Ini sama lah kayak koin ya, biasa ya, Pak Hasim ya gitu. Jadi ya kurang lebih gitu ya. Jadi tanggal 12-nya memang retailnya ya teman-teman ya, retailnya terlalu banyak. Kita coba mundur sedikit dari tanggal 11. Tanggal 11 juga kalau dicek juga masih sama. Oh enggak, bener-bener besarnya itu tanggal 12. Jadi ya I think wajar lah. Coba kalau dari tanggal 1, sebenarnya kalau dari tanggal 1 sampai 12 ya nggak terlalu gede gitu kan. Tapi kalau misalnya kita cek, nah di tanggal 12 ini nih yang banyak banget ya. Tapi ya dilihat juga nih, ini kalau misalnya beneran udah mulai jual nih, volume jualnya makin lama makin tinggi ya, terutama di XL sama YP. Nah ini besok mantul pun masih tetap ada potensi gitu ya. WiFi average 3670 gimana bang? Average down 36, 37, 3760, 3760 tuh gak usah lah, masih 3% teman-teman ya. Lossnya masih 3-4% mah jangan gitu. Baru ngambil di 3620, baru ngambil di 3620 ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman ya. Ini 3530 sorry. 3530 ya. Sorry. Ini 3530 ya ternyata ya. Jadi ke 3.500 sampai 3.300. Tadi kalau ada yang ngambil di 3.600 ya nggak apa-apa gitu ya. Di hold aja lah dulu lah. Nah tapi ingat juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah mau akhir tahun ya, ibarat tadi wifi juga jangan sampai sangkut ya. Kalau misalnya besok nggak yakin ya, mumpung yang masuknya masih di agak-agak di ujung sini ya, agak-agak di ujung-ujung sini, ya kalau merasa nggak cocok dengan 3-5% ya, nggak cocok dengan sahamnya, silahkan dibuang dulu nih. Gitu ya. Tapi kalau misalnya masuknya di sini sih, ada potensi lah besok untuk bounce back tuh tetap ada lah. Gitu ya. Kalaupun dibawa naik ya, retail cut loss di sini, potensi naik lagi masih ada gitu. Tapi besok ya tergantung foreign-nya juga gitu ya. Kalau foreign-nya kembali masuk ya teman-teman bisa ngeliat si wifi ini bisa makin naik gitu ya. Gitu. Itulah untuk wifi, jadi agak sedikit panjang tapi ya oke lah. Sama dicek juga ya, itu dia karena kan sentimennya juga lakunya kan kurang bagus ya katanya ya. Jadi ya wait and see lah. Nah ini juga nih ya, udah FCA begini nih. Nah next-nya Inet. Nah ini Inet lagi pada infrastruktur lagi problematik ya teman-teman ya. Ada yang pegang Inet nggak teman-teman? Coba let me know dong teman-teman. Ada nggak? Ada yang masuk di ini nggak teman-teman? Boleh kasih tahu Mas Emon dong teman-teman, average-nya di berapa ya? 200, oke, 700, nice, good. 360 multi bagger, nice. Pegang masih cuan, itu masih bagger tuh ya. 360 ya, wah flexing. Enggak, dua jempol. Good. 267, oke, nice. 360, mantep. 770, oke, ada yang di 770, oke. Terus 662 masih aman, masih jauh. 700, 686, oke, nice, mantap teman-teman. Jadi gini, concern Mas Emon adalah tetap ya karena kita sudah mendekati tahun baru gitu kan, sudah mau kelar ya 2025 kita, Mas Emon lebih ngasih rem ke teman-teman retail yang mau masuk di Inet sebenarnya. Itu karena di sini masih banyak yang ngomongnya oh di 600 tuh, ada yang di pucuk, ada yang di 200. Ini ya teman-teman hold Inet nggak? Ya ini bisa teman-teman hold. Kenapa? Karena buat teman-teman yang masuk tadi di under ya, let's say Mas Emon ngambilnya oke, langsung under 700 lah. Oke, di bawah 700 ya di sini teman-teman ngomonginnya bukan lagi loss ya, bukan lagi loss, tapi di sini teman-teman ngomongin percentage capital gain saya tuh naik apa turun gitu ya, makin gendut apa makin kempes, makin lebar atau enggak makin tipis gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya nanti tiba-tiba harga Inet agak turun dikit, Mas, udah panik pengen TP ya silahkan teman-teman TP setengah. Tapi at least teman-teman tahu nih, oh iya porto saya masih
dalam percentage yang besar. Jadi kalau di TP setengah tujuannya apa? Tujuannya ya modalnya teman-teman udah ambil setengah, terus apa? Cuannya udah teman-teman ambil setengah, prinsipnya gitu. Jadi ya kalau misalnya harganya turun lagi, ya teman-teman nggak jadi masalah. Karena tahun barunya udah ceria gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hold ini masih aman. Kalau mau TP silahkan TP. Nah tapi yang concern Mas Emon adalah buat teman-teman yang ngapain, buat teman-teman yang baru masuk di pucuk gitu ya. Tetap hati-hati kalau misalnya teman-teman tahu dan ngelihat saham yang rally-nya itu kencang banget ya, peak-nya 192%. Kalau belum ngelihat yang namanya koreksi signifikan ya, ini jangan masuk. Nah, kalau dijadikan line chart, sebenarnya teman-teman ngelihat di sini sebenarnya di harga 1000-nya itu reject. Ya ini harga peak-nya di berapa nih? Harga peak-nya di 935. Tapi kan ini udah mendekati banget ya angka psikologis ke harga 1000. Jadi biasanya kalau misalnya nih, tak kasih tahu ya. Misalnya kalau misalnya harga tuh dia naik terus nih dari 300, 400 mau ke 1000. Nah, harga 1000 itu biasanya terjadi rejection ya. Kenapa? Karena semua orang mikir, oh kayak harganya dibawa ke 1000. Jadi biasanya kalau misalnya mau dibawa ke 1000, itu biasanya di 950 kurang lebih ya. Misalnya kurang dari ya enggak, kurang dari 950 biasa harganya udah koreksi, dan ini terjadi juga di Inet gitu kan. Nah, ini wajar nggak ya? Ini wajar gitu sebenarnya. Kenapa ya? Karena teman-teman basically belum ngeliat Inet sama sekali koreksi. Nah, ini kan koreksinya baru sampai 845 kan. Nah, wajarnya ya ini sampai 790 potensial downside-nya ya kurang lebih sekitar 6-7% lah sebelum dia mau mantul lagi. Tapi ya ini teman-teman juga harus pantau ya. Kalau misalnya ternyata Inet nggak jadi yang namanya RI gitu ya, misalnya wah rights issue nggak jadi, ini akan jadi satu sentimen buruk lah buat investor ya, buat buat sentimennya jadi kurang bagus lah gitu ya. Kalau misalnya sentimennya nggak bagus ya persiapkan aja worst case-nya, coba ARB sampai berapa ya. Oh ARB-nya sampai 730 atau 720. Nah yang punya di 700-an, nah ini coba siap-siap nih, coba cek harga Inet bagaimana gitu ya, dipantau newsnya. Kalau Mas Emon nggak masuk di Inet ya, jadi Mas Emon analisanya dari price action-nya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya barang di sini, apalagi yang benar-benar dari 700 ya, ini dipantau nih. Kalau kira-kira besok di bawah arah gitu ya dan suspendnya kebuka, apakah masih aman? Ini kurang lebih masih aman karena masih sampai 715 ya. Gitu. Bukan yang nakut-nakutin, tapi ya memang kalau misalnya memang harga itu akan koreksi karena dia kenaikan yang begitu tajam gitu ya, ini tinggal diukur aja nih. Ini udah dapat belum dia punya. Nah, ini sebenarnya dikit lagi kan. 825, tapi hitunglah sampai 790 ya kurang lebih ya. Jadi persiapin dulu ya teman-teman ya sampai 790 untuk Inet penurunannya gimana. Dicek besok, Mas Emon nggak tahu lepas suspendnya kapan. Tapi ya overall kalau misalnya dicek sebagai tren ya ini trennya masih tren gitu ya. Jadi so congratulations dulu buat yang udah dapat di Inet ya, mantep. Tapi yang di atas-atas nih yang harus hati-hati gitu ya. Terutama yang masuk di pucuk nih ya teman-teman ya. Gitu. Sebenarnya kalau dari tergantung juga sih, tergantung inflow juga ya. Kalau misalnya kegoceng sebenarnya harusnya achievable ya, tapi ya kayak gitu ya, kalau mainnya lagi kasar ya terlalu retailnya terlalu FOMO ya. Kita ngelihat lah pola-polanya biasanya akan sering sekali terjadi bantingan gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kan masuknya telat gitu. Nah ini Inet di 12-12 XL, XC, YP. XL-nya lihat jumlahnya lebih besar daripada yang lainnya gitu ya. Meskipun teman-teman lihat apa? Meskipun ini harga FCA gitu kan. Harga FCA. Terus apa? Yang buang langsung biasa nih. Kang Guyur, MG, CP, YJ, OD. Jadi kalau misalnya udah ngelihat begini nih, dan ini volume beli semua, ya ini Mas Emon yakin hari Seninnya lebih bakal turun. Tuh ya. Nah buat beli Inet gimana Mas? Tunggu koreksi dulu lah pokoknya. Tunggu koreksi, baru teman-teman consider masuk lagi di Inet gitu ya. Jadi ya di sini masih wait and see lah sementara gitu ya. Oke, jadi itu untuk Inet. Kita lanjut untuk MTEK ya. Nah, oke, teman-teman ada yang pegang MTEK gak? Sekalian biar Mas Emon tahu kira-kira teman-teman punya average di berapa gitu ya. Nah, jadi ya kalau misalnya sebenarnya sentimennya bagus ya buat MTEK ya, karena kan ya dia punya anak usaha gitu kan. Oh iya nih dia IPO nih gitu kan. Ya sebenarnya apakah ada potensi untuk naik ya tetap ada gitu. Tapi kita tetap fokusnya cek
yang pertama itu dari structure pergerakan candlestick-nya dulu gitu kan. Oh, candlestick-nya masih bagus. Terus misalnya didukung sama apa lagi? Oh, block sum-nya oke. Oh, foreign flow-nya iya juga. Berarti potensial dia untuk naik masih ada. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Kalau kita analisa structure-nya ya. Nah, kalau kita lihat structure-nya, teman-teman ngelihat higher low-nya ini kebentuk terus nih. Gitu. Tapi dilihat lagi, kita lihat, wah ada struktur penting nggak? Ya, support pentingnya di mana? Oh, ini nih resisten yang penting ya, yang awalnya penting itu teman-teman lihat di 1370. Nah, di sini. Nah, area ini kalau misalnya dia jatuh harganya, ya ini jadi masalah nggak? Ya ini sangat wajar gitu ya. Ini sangat wajar. Ya sama aja kayak teman-teman lempar bola ke atas, kena plafon, bantu lagi. Kenapa? Karena ya plafonnya kuat. Tapi kalau plafonnya nggak kuat dan lemparan bolanya terlalu kenceng ya, disinilah baru teman-teman bisa lihat yang namanya dia breakout dari plafonnya, gitu kan. Nah, jadi yang pertama 1360 di breakout, terus yang kedua, nah ada lagi nih level resistance yang cukup kuat nih di sini nih. Kelihatan nggak? Nah ya kelihatan di sini ya, area 1500 ya. 1460 sampai 1500, nah di sini ya. Nah rejectionnya pas banget, nah ke 1360. Terus dilihat lagi nih, oh iya momentumnya memang masih solid ya, masih solid naik. Tapi ketika dia turun dari 1360, teman-teman tetap harus bisa lihat potensi untuk turun ke 1250 tuh masih tetap ada gitu ya. Tapi mungkin Mas Emon kasih satu area lagi ya. Tak kasih satu area lagi ya, area simpelnya tak bilang minor support ya di 1315. Nah, jadi kalau misalnya besok itu sentuh 1315, tapi asingnya tetap masuk, nah ini di sini potensi dia untuk naik lagi masih ada. Kenapa? Karena ya secara teknikal kita cek kalau dia create yang namanya another higher low, disitulah teman-teman untuk masuk kembali gitu ya. Tapi dicek dulu, ini MTech udah pasti retailnya FOMO. Kenapa FOMO? Ya udah tahu, oh iya Superbank IPO kita cuma bisa kebagian jatah palingan 2 lot. Ya udah, larinya kemana ya? Larinya ke sini gitu ya. Jadi penting juga untuk teman-teman pahami bahwa kalau misalnya nanti retailer benar-benar FOMO untuk pra Superbank itu rilis gitu ya, kalau misalnya dibawa turun ya ini akan wajar nih. Kenapa? Ya kan menimbulkan pertanyaan kan, wah kenapa Superbank yang sahamnya ARA tapi misalnya MTech grupnya enggak gitu ya, MTech-nya enggak gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata dibawa naik, ya udah bagus dong gitu. Jadi yang harus antisipasi lah ya, teman-teman antisipasi penurunannya ke 13.15. Tapi kita cek dulu foreign flow-nya gitu kan. Kita cek foreign flow-nya sama retail-nya dulu gitu. Kalau misalnya retail-nya ternyata udah pada masuk, nah teman-teman bukan langsung masuk, tapi tunggu dulu gitu ya, ditunggu koreksi dulu baru teman-teman masuk. Kenapa? Karena Mas Emon yakin Superbank itu juga waktu misalnya dia IPO ya, misalnya 3 kali 4 kali ARA, Mas Emon juga yakin banyak yang mau beli sahamnya gitu ya. Jadi mungkin di pasar nego akan banyak gitu kan, dan mungkin akan ada transaksi lah, karena orang akan lebih pilih Superbank dibandingkan MTech gitu kan. Ya karena baru IPO kan. Karena harapannya bisa nih kayak CDIA, bisa nih kayak koin gitu kan. Nah, so MTech ya itu teman-teman ngelihat lah. Sebenarnya ya kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ya. Jadi kita coba cek dari awal bulan Desember sampai sekarang ya, di sini teman-teman dari tanggal 1 sampai 5 akum, oke dibuang. Terus akum lagi. Fine lah, masih tetap akum kan. Terus teman-teman lihat nih buang tanggal 11, tanggal 12-nya gede. Nah, ini kita curigai dulu di sini untuk yang namanya MTech gitu kan. Nah, untuk yang namanya MTech, nah XL-nya udah gede di tanggal berapa nih? Di tanggal 12. Tapi yang menarik adalah KZT masih beli. Nah, tapi yang membuat di harganya turun sebenarnya teman-teman ya ini teman-teman cek, nah XL-nya tuh berapa kali lebih gede dari bawahnya gitu kan, berarti tandanya yang masuk sebenarnya lebih banyak retail gitu ya. Terus cek lagi nih, oh iya nih yang buang aku, Kang Guyur, LG gitu kan, sama DP, BK-nya juga buang. Jadi ibaratnya yang masuk ketua kajet ya, ketua kajet masuk RXDX, tapi jumlahnya nggak sebanyak buangan dari aku, LG, dan DP. Kenapa ya? Karena XL-nya lebih makan lebih banyak gitu ya. Nah, kita cek lagi tanggal 11 nih, akumulasi ya. 11-12. Nah, yang menarik, dari tanggal 11 dan 12, itu ZT sama AZT sebenarnya masuknya lebih banyak. Jadi sebenarnya relatif masih ada yang akum nih, dari ZT gitu ya. Tapi tetap nih, XL sama XLXC-nya juga tetap ada juga gitu ya. Ada juga, tapi ya paling besar average volume transaction-nya itu dari XL. Jadi ya
partisipasi retail 2 hari terakhir udah gede. Jadi kalau misalnya digabung ya, aku, LG, BK, sama DP dan MG itu udah mulai buang barang per tanggal 11 sama 12 gitu ya. Jadi kalau digabungin 11 sama 12-nya ya udah lumayan banyak yang buang. Tapi teman-teman tetap lihat, oh dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ya, accumulation daripada asingnya ya ZT, BB, AZ, AK masih punya barang. Terutama yang harus dipantau adalah ZP dan BB. Kalau ZP dan BB buang, nah di situ teman-teman harus curiga gitu ya. Jadi ya kita tahu mungkin akan ada terjadi lagi yang namanya short term correction di pada MTEK gitu ya. Jadi ini harus di anticipate gitu ya. Buat yang mau masuk coba pantau 13.15-nya sampai 12.55. Kenapa? Karena kalau even dia turun ke maksimal ke 12.55, nah ini tetap bagus gitu ya. Kenapa ya? Supaya FOMO-nya habis dulu nih di bawah. Ini just in case ya, just in case 13.15 itu drop. Tapi kalau seandainya besok itu harganya tetap kuat dan klaim lagi 13.60 gitu ya, wah mas ternyata harganya kuat nih, dia klaim lagi 13.60-nya, ya maka teman-teman bisa lihat ini potensi untuk naiknya akan lebih besar. Palingan satu kali skenario lagi adalah dia testing 14.60, koreksi baru dia naik ini ya. Kurang lebih begitulah. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman lihat sebenarnya MTEK juga pergerakannya kalau dari beberapa kali gitu kan, wah di bawah naik, di bawah turun, di bawah naik, naiknya juga korektif, di bawah naik, turun. Jadi harusnya nggak takut nih, kalau dia kemarin juga udah hampir testing di 13.55. Tapi ya kemudian kembali dicermati teman-teman ya, stochastic slow-nya juga sebenarnya udah dead cross di area atas, jadi kalau potensial 1 atau 2 kali lagi koreksi, atau dia mungkin choppy gitu ya, sideway, ya ini tetap masih berpotensi gitu ya. Gitu kurang lebih. Itu ya, untuk MTEK ya. Oke, next lagi ya. Itu MTEK, terus DOOH. Nah, DOOH, teman-teman ya. Di DOOH itu teman-teman ngelihat apa? Di DOOH itu teman-teman lihat dia kan harganya arah lagi. Nah, biasa ya. Nah, kalau misalnya di arah kayak gini, teman-teman ya, ada yang punya nggak DOOH gitu ya? Ada yang punya nggak DOOH? Apa akibat FOMO supa? Oh ya, tadi make sense ya, betul gitu ya. BRM Senin oke nggak? Itu Inco. Oke, ada nggak yang punya, ada 206? Nah, aku sih tetap, Mas Emon tetap ya, kalau misalnya ngelihat harga itu udah naiknya relatif tinggi kayak gini teman-teman ya, Mas Emon akan yang jadi rem lah buat teman-teman gitu kan. Jangan masuk di harga tinggi gitu ya. Kenapa? Ya karena kita kagak tahu nih besok diapain gitu. Kalau misalnya ada potensi naik tinggi ya udah, congratulations. Tapi kalau misalnya nanti harganya turun, apakah teman-teman siap gitu nerima resiko kalau seandainya dia ada downside-nya gitu kan. Itu ya. Jadi kalau misalnya mau FOMO, masuklah titip 1 lot gitu ya. Titip 1 lot, titip sendalnya. Kalau misalnya naik beli seblak, kalau misalnya turun ya udah biaya belajarnya jadi lebih kecil gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini doh Mas Emon nggak tahu ada apa di doh gitu ya. Tapi ya kalau misalnya lihat, oh ada 167 doh, mantep ya, bagus. Nah tapi ya doh dilihat memang kurang lebih gini ya, naiknya agresif ya. Beberapa kali agresif, lanjut lagi agresif, lanjut lagi agresif. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ukur gitu ya, oh dari 5 November sebulan harganya naik 168%. Nah, karena udah naik 168% gitu ya Mas Emon ucapkan selamat buat teman-teman yang udah dapat di bawah gitu ya, 2 jempol, terlepas dari apapun sahamnya, oke? Nah, tapi yang mau masuk di pucuk, ya coba dipikirkan lagi gitu ya. Jadi teman-teman masuk, di sini potensi udah ada teman-teman yang cuan 168%. Gitu. Jadi teman-teman nanti yang masuk besok misalnya dikasih cuan 5%, nah yang di bawah, yang dari bawah udah ada yang sampai 170-an persen gitu ya. Jadi kalau mau masuk ya biasakan kalau misalnya dia sudah koreksi. Kecuali di sini kita benar-benar yakin conviction-nya sangat kuat dan semua arah itu ngasih tahu probability 80% untuk naik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat sebenarnya apakah doh masih bisa naik ya, selama stochastic slow-nya naik lagi ke atas ya tetap doh itu masih bisa naik. Tapi tetap nih, untuk ngelihat yang seperti ini kita perlukan cek foreign flow-nya dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang harga saham itu ya naiknya nggak sama foreign ya susah juga gitu kan.
Nah, ini tanggal 12-nya suspend ya, berarti ini tanggal 11. Nah, ini asingnya menariknya cukup besar ya masuknya ya. Tapi ini kayak value transaction-nya base-nya kayaknya masuknya domestik ya. Coba kita cek DOH ya. Nah, DOH itu, nah nih. Kalau dari tanggal 1 sampai 12 ya, yang paling banyak masuk MG, CC, sama XL gitu ya. MG dulu dah, kalau misalnya MG topnya, Mas Simon nggak akan kejar gitu ya. Kalau MG topnya Mas Simon nggak akan kejar ya, karena kangguyur ya teman-teman ya. Yang buang YB, GR, ZP, aku YP gitu ya. Nothing special lah ya, AK, ZP. YB sama GR yang buang, oke. Gak apa-apa, kita cek dari tanggal 8 minggu kemarin, masih MG juga nih ya. MG, CC, XL. Nah, ini hati-hati ya, MG, CC, XL. Nih, hati-hati MG, CC, XL, XC-nya ada, yang buang barang, aku BK. Nah, hati-hati ya. Tanggal 8, seminggu. Nah, berarti dari sini nih. Ini aku BK-nya udah mulai buang di sini ya. Kita cek tanggal 9 dan 11 ya. Coba kita manjuin 9 sama 11. Nah, MG-nya beli lagi. BK, XL-nya udah mulai buang ya. BK, XL, XA, GR, LG. 9 sama 11. Coba. Ini terakhir tanggal 11. 11-nya itu MG masih gede. YP, XL-nya buang. Menarik ya. Menarik nih. YPXL-nya buang, harga tanggal 11 dibawa langsung arah. Nah, jadi kita dapetin fakta bahwa XLYP itu udah buang di 360, di berapa nih? Average sale-nya itu di 340 ya, 340. Berarti udah kering nih. Ya, barang retail udah kering nih tanggal 11. Tapi kalau misalnya cek dari tanggal 8, barang retailnya masih ada ya. Sisa dikit lah. MG juga ada jual ada beli. Nah ini sulitnya gini teman-teman ya. Kita nggak lihat ada satu yang akumulasi dalam artian jumlah itunya tuh lebih kecil gitu ya. Jumlah buangan barangnya, jumlah sale-nya itu juga kecil banget gitu ya. Jadi kita coba lihat yang anomali lah. Kita coba lihat yang jomplang gitu kan. Nah ini kan nggak jomplang kan. Jadi ya sebenarnya Mas Emon agak takut juga ya. Agak takut kenapa? Karena biasa kalau MG ya mainnya agak sedikit kasar gitu ya. Sebenarnya potensi untuk koreksi ada. Tapi ya kalau misalnya teman-teman tadi yang udah pegangnya relatif di bawah 240, ya udah tinggal di hold aja. Tetap ada potensi untuk naik gitu ya. Jadi selama teman-teman dapat harga di bawah, ya nggak apa-apa, hold aja. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau masuk besok ya Mas Emon nggak sarankan lah di sini ya. Gitu. Jadi meskipun teman-teman bisa lihat harganya naik gitu ya. Kalau Mas Emon pribadi ditanya, Mas akan beli doh nggak di sini? Ini Mas Emon nggak akan beli di atas gitu ya. Supaya teman-teman nggak FOMO lah di saham yang udah naik tinggi gitu ya, terutama ya. Gitu, oke? Oke, next lagi ya. Doh, Telkom ya. Nah, Telkom ini yang harus dicek lagi teman-teman ya. Ini si TLKM ya. Ini kan ternyata secara nggak langsung dia sideways sebenarnya kan. Misalnya kita cek dari line chartnya ya kan. Ini kan dia sebenarnya sideways nih di area ini ya. Sedikit ya 3.500 gitu. Nah, ini kita ngelihat fakta bahwa ketika sentuh 3.500 harganya mantul lagi. Terus teman-teman lihat, oh iya nih Mas, harganya memang mantul lagi tapi stokastik seluruhnya masih turun. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat potensi turun tuh sebenarnya masih tetap ada gitu ya. Jadi si Telkom tuh yang pertama dia harus bisa jaga harganya nggak turun dari 3.500 dulu. Kalau dia tetap sideways dan mantul di antara 3.500 sampai 3.630, ya ini tetap ada potensi untuk si Telkom untuk naik ke atas. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan di sini masih terdapat akumulasi gitu. Khususnya dari foreign-nya. Gitu. Kalau foreign-nya misalnya masih akum, nah ini bagus banget untuk kita ngelihat pergerakan harga Telkom kembali naik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek lagi di sini ya, si Telkom. Nah, kalau misalnya kita teman-teman cek lagi untuk si Telkom gitu kan. Nah, Telkom ini sebenarnya salah satu yang menurutku akumulasinya masih konsisten gitu kan. Dari tanggal 28 sampai tanggal 12 ini masih net akum. Iya, beberapa kali buangan. Tapi kalau teman-teman totalin ya buangannya itu nggak seberapa dibandingkan inflow-nya gitu. Jadi inflow dibandingkan outflow masih kebanyakan inflow. Tandanya ya
asingnya masih relatively beli gitu kan. Nah, tinggal kita cek nih untuk pergerakan kemarin Telkom gimana. Nah, di tanggal 11 gitu ya. Tanggal coba 12 dulu ya, 12 aku kajet masih masuk. Oke, nice banget. Aku kajetnya masih masuk. Buangannya ZP, YU, BK, RX. Menarik ya. Jadi ya ini lebih jualannya lebih asing lah ya, asing, jual beli gitu kan. Tapi ya di sini kita lihat gak ada retail ya teman-teman ya. Retailnya kecil banget nih, XL ya. Cuma 11 doang. Kalau kita mundurin dari tanggal 8, akunya masih pegang barang banyak. SQ juga ya, ini belum jual. BB sama TP. Nah, ini XL-nya lagi-lagi masih relatif kecil. Coba dari tanggal 1 Desember, aku sama ya, masih gede, NI, BB sama SQ dan juga RX. Nah, tadi kita tahu nih, yang pegang Telkom, AK sama NI yang paling banyak. CC, BK, AZ, KZ-nya sama LG udah mulai buang gitu ya. Jadi yang koleksi sendiri cuma sih aku gitu ya. Tapi ya at least teman-teman tahu nih, selama dia masih akum, ya chance dia buat naik itu lebih tinggi. Ya ini tunggu aja nih. Makin dekat si garis putihnya ini untuk crossing up, ya potensi untuk dia naik masih tetap ada gitu ya. Wait a minute. Gitu. Jadi kurang lebih gitu untuk Telkom ya. Kalau misalnya 3.500 kuat, nah ini satu lagi potensi dia akan naik bisa lebih tinggi nih teman-teman ya. Bisa ke 3.700 ya. Tapi kalau misalnya jebol di 3.500 ya, ya ini ke 3.400 dulu nih, testing nih area support. Kalau dia jebol lagi, nah ini nanti kita analisa lebih lanjut gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya untuk Telkom. Nah, lanjut lagi. Nextnya Telkom data ya terakhir ya. Jadi kurang lebih 9 saham ya. Untuk saham ini apa namanya? Untuk saham infrastruktur ya. Nah, untuk si siapa nih? Si data. Nah, untuk data, teman-teman. Nah, ini kalau yang Mas Emon lihat pertama kali adalah stochastic slow-nya dulu nih. Wah, ini stochastic slow-nya turun ya kan? Wah, stochastic slow-nya turun nih. Jadi apakah ada potensi lanjut turun? Ya ini tetap ada gitu ya. Apalagi teman-teman ngelihat yang namanya stochastic slow-nya itu kebukannya agak lebar kan. Jadi potensi untuk dia kembali turun itu sebenarnya tetap ada gitu ya. Nah, next targetnya sebenarnya ya kalau misalnya memang mau dibawa turun ya karena ini lepas juga ya dari 4.190, next potensialnya adalah ke 3.780. Atau kalau memang dia bisa respon 3.960-nya naik, ya ini bagus banget. Jadi ya kita turunin aja satu aja di sini ya. Di 3.990, 4.000 pas gitu ya. Kalau ini mantul cetek, nah ini berarti ada potensi mau naik. Tapi ya kalau misalnya di breakdown ya 3780 akan jadi next supportnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari data ya sebelum kita cek untuk foreign flow-nya ya teman-teman lihat yang namanya penurunan harga itu teman-teman bisa lihat begini ya. Dia create yang namanya apa di sini structure-nya gitu kan. Ini lower high, lower low juga dan lower high gitu ya. Jadi apa? Jadi sebelum dia turun dia nggak turun begini banget. Nah, kalau turun langsung begini banget gitu ya, langsung turun jebret begitu ya itu udah ada gitu ya. Tapi dia setiap mau turun dia akan pasti bawa naik sedikit sebelum dia turun lebih dalam gitu ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi ketika si yang namanya data itu turun, dia coba bawa naik dulu, dibawa turun agak sedikit sideways, dibawa naik, kemudian harganya dibawa turun lagi. Jadi selama dia itu masih menunjukkan sign penurunan, ini jangan kita lawan gitu ya. Ya ini Mas Emo juga belajar dari TPIA, SSIA. Selama dia belum menunjukkan sign untuk naik dan pattern yang kuat untuk pembalikan arah, ya ini jangan kita lawan gitu ya. Kecuali memang udah ada sign bahwa akumulasinya sudah mulai banyak nih, khususnya di bagian ini ya sejak tanggal 27 November sampai per Desember tanggal 12. Nah, sekarang kita cek foreign flow daripada si data gimana nih, Mas gitu. Nah, data ya 3 hari berturut-turutnya masih buang ya meskipun kita lihat ya tanggal 5, tanggal 9-nya masih akum. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat sejauh mata memandang ya dari tanggal 28 sampai tanggal 12, ini kita ngeliat nih masih ada turun gitu ya. Masih net sell lah, masih outflow gitu ya. Jadi ya potensi dia itu untuk turun masih relatively besar. Kita cek ya data. Nah, 1 sampai 12-nya XL, YP, ya udah tahu lah pasti ya.
potensi koreksinya ada. Nah, kita lihat tanggal 12, nah ini sepi ya teman-teman ya. Nah, dilihat juga kalau misalnya sahamnya itu nggak ada transaksi gitu ya, transaksinya kecil di bawah 100.000 kalau definisinya Mas Emon sama Mas Jem gitu ya, yang cukup layak lah untuk masuk gitu kan, dan nggak sering terjadi gap-gap gitu ya. Gap dalam artian ya ketika di bid offernya nanti tiba-tiba harganya loncat-loncat gitu ya. Jadi kurang lah ini ya, dari segi volume juga nggak terlalu banyak kan, di under 100.000 lot volumenya, jadi relatif kecil. Teman-teman harus waspada juga kalau misalnya saham-saham yang agak sedikit kecil gitu ya, rawan lah. Dan ini juga top buy-nya ya dari sebulan Desember ini XL dan YP. So, I think nantilah kita tunggu lah ya. Makin ke bawah makin bagus ya. Kita tinggal cari range di mana dia bottoming, disitulah teman-teman nanti akan beli gitu ya. Jadi overall gitu ya, jangan dilawan dulu. Still wait and see dari data. Kalau mau sedikit di summarize ya, yang masih bagus TOR yang belum direspon ya, ISAT. Kalau XCL Mas Emon nggak bisa komentar banyak ya, karena nggak tahu apa yang terjadi. Kayaknya ada yang buyback atau ada yang apa, nggak ngerti, tapi ya ada beda gitu ya, asingnya keluar harga sahamnya naik terus gitu. Yang mana aku kurang suka lah tipe seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Mas Emon agak bingung nih, wah tipenya ya aku skip gitu ya. Maksud dalam artian skip tuh ya nggak bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Jadi kayak ngambang gitu ya. Jadi karena ngambang, ya wes lebih baik cek yang lain gitu kan. Jadi ya TOR yang sekarang ya, TOR, MTEK, mungkin I think satu lagi SCMA kali ya. SCMA deh, satu lagi ya, SCMA ya. Biar setara gitu ya, biar setara ya. Biar setara sama si MTEK gitu kan. Nah mungkin ya palingan TOR, MTEK, SCMA, sama Telkom yang masih bisa berpotensi naik. Karena asingnya masih akum gitu ya. Nah, coba cek dulu SCMA ya, sekali. Nah, ini SCMA, ini yang Mas Emon call juga di grup ya, langsung loncat kodok lumayan lah ya. Congrats yang dapat di SCMA. Tapi ya gini nih, biasanya dicek lagi ya. Kalau misalnya di harga kemarinnya itu retail yang mulai masuk, ya ini harus hati-hati juga. Potensi koreksi biasanya bisa terjadi gitu ya. Hype di MTEK dan SCMA gitu. Jadi buat teman-teman yang di grup lele ya, sekalian jangan lupa kalau misalnya nggak yakin, buang dulu setengah. So kalau misalnya nanti harga di bawah turun masih bisa dapat gitu ya. Kenapa? Karena ya nggak tahu nih. Kayak kira-kira sudah terlalu banyak gitu ya yang kayak wah iya beli di SCMA aja gitu kan. Jadi kalau misalnya crowd-nya akan lebih ramai di SCMA ya itu harus diwaspadai dulu. Jadi bukannya takut SCMA turun, tapi short term correction-nya bisa jadi berpotensi jadi. Nah, itu kan tadi yang Mas Emon lihat ya, ketika ngelihat foreign flow yang buang, asumsinya adalah wah ini jangan-jangan retailnya masuk nih di sini kan. Masuk bukan dalam artian kecil, tapi ya sizingnya lebih besar gitu ya. Oh ternyata enggak nih Mas. Wah ternyata SCMA ya asingnya memang buang, tapi ya secara broker transaction kita bisa lihat bahwa ternyata XC dan XL-nya relatively di bawah PD dan LG gitu ya. And then ya yang jual memang aku, CC, ZP dan BK gitu ya. Tapi tetap ada yang makan nih lumayan ya, PD dan LG. Jadi lebih ke domestik lah yang beli ya. Gitu. Nah, terus kalau kita cek tanggal 8, nah tanggal 8-nya OD, LG, PD, aku masih beli. Nah ini BB bagus banget ya, dia akum, buangannya dikit banget. Bahkan kayak nggak buang gitu ya. CC, DX, BK. Menarik ya. Di sini nggak ada retail sama sekali. Buangan barangnya XL dan YP itu udah buang ternyata. Kalau teman-teman lihat seminggu ke belakang. So, potensial untuk yang namanya SCMA masih naik, ini masih berpotensi. Tapi tetap teman-teman ingat, kalau misalnya nanti SCMA itu break dari sini dulu lah, lewatin 438 ya, karena ini pergerakan harganya turun. Misalnya dia klaim 438 dan nanti ada rejection di 462 untuk ke 438 lagi, ini wajar ya. Kenapa? Karena dia harus juga membentuk yang namanya another higher low gitu ya. Misalnya di sini, sebelum dia lanjut lagi naik ke atas. Kenapa? Di sini area resisten sering sekali terjadi yang namanya rejection. So I think masih cukup menarik untuk di SCMA. Kalau yang udah entry di 394 sampai 400 bisa di hold. Tapi tergantung juga ya, kalau misalnya ternyata FOMO Superbank masih makin banyak ya, hati-hati juga ya untuk di SCMA gitu ya. Buat di teman-teman lele ya, Mas Emon update gitu ya. Nah, sekali lagi, satu lagi dari tanggal sebulan gitu ya, kita ngelihat memang ya paling banyak barang dipegang OD, CC, PD, dan LG gitu ya. Si akunya ya udah mulai buang lah. BB masih pegang nih, BB-nya masih hold. Jadi I think still good lah, karena kita sebulannya belum ngelihat ada
banyak accumulation daripada retail. Nah, kita lihat XL XC-nya ya sebuang, XL XCYP selama sebulan tuh buang. Jadi ya potensial upside daripada SCMA nih masih relatively tinggi. Seperti itu ya. Gitu, oke. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Untuk infrastruktur ya. Ada kurang lebih 9 ya. Tadi data udah tak bahas. Tak tambahin SCMA. Supaya senada dengan MTech dan supaya selaras lah dengan MTech Group lah ya. MTech dan SCMA. So kurang lebih gitu ya update kita untuk di ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Infrastruktur ya.